Baik, bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih. Untuk kali ini kita akan coba lanjutkan di sesi yang terakhir. Anda kemarin sudah berdiskusi dengan kelompok belajar masing-masing. Kemudian yang berikutnya saya akan coba bahas LKPD yang sudah Anda kerjakan, yaitu LKPD 3.4 bagian 2 mengenai menentukan jenis uang kartal atau uang giral berdasarkan pernyataan transaksi yang ada di LKPD. Saya bagikan dulu LKPD yang bagian 2. Sudah terlihatkah? Sudah, Pak. Sudah ya? Ya, sudah. Bentar, saya coba besarkan dulu. Baik, untuk yang pertama itu adalah uang kartal. Untuk transaksi Anda membayar 4 kg jeruk dengan selembar pecahan Rp50.000, masuk kategori uang kartal. Kemudian yang kedua, Anda mentransfer uang sejumlah Rp150.000 melalui mesin ATM, itu termasuk uang giral. Yang berikutnya, Anda membayar 1 unit sepeda motor, itu masuk juga di uang giral. Kemudian yang keempat, Anda melewati gerbang tol dan diminta untuk membayar biaya tol, itu uang giral. Yang kelima, Anda menerima 2 bendel, 1 bendel sama dengan 100 lembar, termasuk uang kartal. Yang keenam, Anda berbelanja alat elektronik di supermall sejumlah Rp5.550.000 dengan menyerahkan sebuah kartu, itu termasuk uang giral. Yang nomor 7, Anda membayar sejumlah uang Rp37.500, itu masuk di uang kartal. Yang ke-8, Anda menggesek sebuah kartu, itu termasuk di uang giral. Anda menyerahkan 20 koin, itu uang kartal. Dan yang terakhir itu adalah uang giral. Kemudian kesimpulan secara umum dari LKPD 3.4 bagian 2 itu adalah bahwa uang kartal bisa terdiri dari uang kertas dan uang logam. Uang giral bisa berupa cek, kartu debit, dan kartu kredit. Itu kesimpulan secara umum. Jadi kesimpulan yang Anda buat insya Allah sudah banyak yang mendekati. Kemudian setelah kita bahas LKPD yang sudah Anda kerjakan, berikutnya adalah nanti antar siswa secara individu yang sudah dibahas. Bisa terdengar ya suara saya ya? Halo? Bisa, Pak. Iya, Pak.
nanti Anda secara individu menyampaikan hasil kesimpulan yang sudah dibahas di kelompok kemarin. Baik, saya persilakan siapa dulu yang akan menyampaikan. Langsung diambil kesimpulannya saja sesuai dengan bahan diskusi yang saya berikan. Dipersilakan. Tentang uang itu, Pak. Hah? Tentang uang digital itu, Pak. Tentang uang digital dan jenis-jenis uang, boleh. Silakan, siapa yang menyampaikan dulu? Kurang ngerti Ada yang mau menyampaikan dulu? Oke, wis ya. Mana ya? Silakan. Yang kemarin itu saya coba buka lagi. Nah, ini yang kemarin. Nah, itu bahan yang kemarin. Langsung diambil poinnya. Silakan langsung diambil kesimpulannya. Siapa yang mau memulai terlebih dahulu? Halo? Masihkah ada orang-orangnya? Atau saya tunjuk saja? Dimulai dari Abel dulu dah. Silakan. Halo, Bel? Iya, Pak. Ya, silakan. Dari KB berapa, Abel? KB 5. Ya, oke. Silakan dibaca kesimpulannya. Bentar, Pak. Analisis tentang Bitcoin, cryptocurrency, dan uang digital lainnya. Bitcoin adalah jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya terbentuk digital. Bitcoin merupakan jaringan pembayaran peer-to-peer desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantaran. Dari sudut pandang pengguna, Bitcoin serupa seperti uang tunai di dunia internet. Bitcoin itu dapat diuangkan namun dapat digunakan untuk membeli kebutuhan barang di internet. Salah satu transaksi digital yang sedang naik daun adalah Bitcoin. Ya. Ada yang lain? Sudah, Pak. Terus, apakah bisa dikategorikan sebagai uang? Iya, bisa. Alasannya? Cek, saya tulis dulu. Termasuk Ya, ke lanjut, dalam lanjut. uang termasuk ke dalam uang giral. Termasuk dalam uang giral. Oke. Abel kelas berapa, Abel? Iya. Kelas 10 AKL 1. Oke. KB 5 ya? Iya, Pak. Oke. Terima kasih, Abel. Yang berikutnya dipersilakan. Yang lainnya? Saya, Pak. Ya, oke. Silakan, Devina. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari KB 6. Bitcoins adalah jaringan konsensus yang memungkinkan sistem pembayaran baru dan uang yang sepenuhnya berbentuk digital. Bitcoin merupakan jaringan pembayaran peer-to-peer desentralisasi pertama yang dikontrol sepenuhnya oleh penggunanya tanpa ada otoritas sentral ataupun perantara.
Dari sudut pandang pengguna, Bitcoin serupa seperti uang tunai di dunia internet. Bitcoin tidak dapat diuangkan, namun dapat digunakan untuk membeli kebutuhan barang di internet. Salah satu transaksi digital yang sedang naik daun adalah Bitcoin. Yang kedua, cryptocurrency adalah mata uang digital yang melalui proses pembuatan dengan teknik enkripsi dan dikelola oleh jaringan peer-to-peer. Yang ketiga, uang elektronik atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpangan harga digital. Jenis-jenis uang digital yaitu Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ripple, Litecoin, IOTA, Cardano, Dash, NEM, Monero. Bitcoin, cryptocurrency, dan uang elektronik dapat dikategorikan sebagai uang karena dapat digunakan untuk bertransaksi dan termasuk ke dalam uang giral. Ya, baik. Terima kasih. Yang lainnya? Saya, Pak. Ya, oh ya, Anggi, silakan. Bitcoin adalah sebuah mata uang baru atau uang elektronik. Bitcoin utamanya digunakan dalam transaksi di internet tanpa menggunakan perantara alias tidak menggunakan jasa bank. Dalam undang-undang mendefinisikan Bitcoin dan mata uang virtual lainnya sebagai bentuk metode pembayaran, bukan sebagai mata uang yang diakui secara hukum seperti yen. Bitcoin diperlakukan sebagai aset kecuali ada revisi atau perubahan di masa depan. Bitcoin sebagai digital aset pada transaksi elektronik. Lalu, cryptocurrency adalah teknologi pembuatan uang digital dengan menggunakan kriptografi sebagai sistem keamanannya dan proses penciptaannya melalui pemecahan matematika yang rumit agar tidak. Cryptocurrency bentuknya token digital, maka transaksinya hanya bisa melalui kanal digital. Secara sederhana, uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran dalam bentuk elektronik, di mana nilai uangnya disimpan dalam media elektronik tertentu. Penggunaannya harus menyetorkan uangnya terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan dalam media elektronik. Sudah, Pak? Ya, oke. Terima kasih. Membacanya cryptocurrency ya. Tadi Bitcoin itu Bitcoin membacanya. Silakan, ada yang lain? Saya, Pak. Ya, oke. Silakan, Ci. Bitcoin merupakan sebuah jaringan pembayaran inovatif dan uang jenis baru. Bitcoin menggunakan teknologi peer-to-peer untuk beroperasi tanpa otoritas pusat atau bank sentral. Pengelolaan transaksi dan penerbitan Bitcoin dilakukan secara kolektif oleh jaringan. Uang digital seperti Bitcoin banyak macamnya, seperti Ethereum, Ripple, Stellar, Monero, Cardano, dan lain-lain. Ya. Cryptocurrency adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset. Bitcoin dapat digolongkan sebagai uang karena dapat digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dan termasuk ke dalam uang giral. Ya, oke. Terima kasih, Ci. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, oke. Rinda Mufega. Bentar, Pak. Hasil diskusi dari KB14 adalah Bitcoin adalah sebuah mata uang baru atau uang elektronik yang diciptakan tahun 2009 lalu oleh seseorang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin utamanya digunakan dalam transaksi di internet tanpa menggunakan perantara alias tidak menggunakan jasa bank. Cryptocurrency dapat dipakai untuk transaksi virtual atau yang berbasis jaringan internet.
Untuk menjaga keamanannya, cryptocurrency akan dilindungi sandi-sandi yang cukup rumit. Lebih lanjut, mata uang digital ini bersifat desentralisasi, artinya tidak ada pihak yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan menggunakan mata uang digital berlangsung secara peer-to-peer, yaitu dari pengiriman ke penerima. Meskipun demikian, seluruh transaksi yang dilakukan tetap tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan cryptocurrency. Pencatatan dilakukan oleh penambang cryptocurrency dan akan mendapat komisi berupa uang digital yang dipakai. Karena bersifat desentralisasi, cryptocurrency membutuhkan komputer dengan spesifikasi khusus dan canggih. Umumnya menggunakan platform blockchain agar mata uang digital dapat digunakan untuk bertransaksi. Bitcoin berupa currency dan uang digital lainnya bisa dikategorikan sebagai uang Bitcoin, cryptocurrency, dan uang digital masuk ke dalam jenis uang giral. Sudah, Pak. Ya, oke. Masih ada yang lainnya? Mungkin ada yang berbeda? Saya, Pak. Ya, oke. Silakan Kelvin. Hasil diskusi KB 9. 1. Bitcoin adalah sebuah mata uang baru atau uang elektronik yang diciptakan tahun 2009. Bitcoin utamanya digunakan dalam transaksi di internet tanpa menggunakan perantara alias tidak menggunakan jasa bank. Sama seperti koin P2P dari Coinworks, Bitcoin menggunakan sistem to-peer atau P2P. Dan sistemnya bekerja tanpa penyimpanan atau administrator tunggal, di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Bitcoin sebagai sebuah mata uang yang terdesentralisasi. 2. Cryptocurrency atau mata uang kripto adalah sebuah mata uang digital atau virtual yang dirancang sebagai alat tukar. Cryptocurrency menggunakan sistem kriptografi untuk mengamankan dan memverifikasi setiap transaksi, serta untuk mengontrol pembuatan unit-unit atau token baru dari suatu cryptocurrency tertentu. 3. Uang elektronik atau uang digital adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik. Biasanya transaksi ini melibatkan penggunaan jaringan komputer seperti internet dan sistem penyimpanan harga digital. Electronic Funds Transfer atau EFT adalah sebuah contoh uang elektronik. Jenis-jenis uang digital yang paling populer di dunia: Ethereum atau ETH, Ripple XRP, EOS, Litecoin, Sironium, Tether, Monero, Cardano, Agricoin, Anacoin. Dari beberapa macam uang digital di atas bisa dikategorikan sebagai uang, karena digunakan dalam segala hal transaksi jual beli baik jasa ataupun barang, dan bisa juga digunakan untuk melakukan pembayaran utang dan lain-lain. Jenis uang digital tersebut masuk ke dalam jenis uang giral. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Kelvin. Ada yang lain lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Azura. Hasil diskusi dari KB 7. Cryptocurrency adalah mata uang digital yang melalui proses pembuatan dengan teknik enkripsi dan dikelola oleh jaringan peer-to-peer. Saat ini ada ratusan cryptocurrency yang ada beredar di seluruh dunia. Cryptocurrency memiliki fungsi dan kegunaan yang sama seperti mata uang konvensional, hanya saja tidak memiliki bentuk fisik. Saat ini ada ratusan cryptocurrency yang ada beredar di seluruh dunia. Salah satu jenis cryptocurrency yang paling terkenal adalah Bitcoin. Mata uang digital yang pertama ini merupakan uang yang pertama diluncurkan pada tahun 2009 oleh seseorang yang bernama Satoshi Nakamoto. Hingga saat ini, nilai tukar Bitcoin semakin naik dan terus berkembang. Saat ini nilai tukar Bitcoin adalah 1 BTC sama dengan 145 juta rupiah. Uang digital dapat dikategorikan dalam jenis uang, yaitu jenis uang giral. Jumlah uang yang beredar di masyarakat tidak akan terpengaruh oleh uang digital apabila ada regulasi yang baik dari pemerintah. Karena regulasi yang baik akan mencegah adanya penurunan atau peningkatan nilai barang yang dibeli dengan uang digital. Sudah, Pak. Ya, oke. Terima kasih Azura.
Ada lagi? Ya, Pak. Masih ada lagi? Masih ada lagi? Atau ada hal lain yang mau didiskusikan selain uang digital? Baik, saya coba tambahkan kesimpulan dari Anda-Anda yang sudah sampaikan tadi. Untuk Bitcoin dan cryptocurrency hampir sama semuanya. Jadi intinya Bitcoin dan cryptocurrency digunakan tapi belum diakui secara menyeluruh oleh dunia karena hanya beberapa kelompok atau perorangan yang menggunakan itu dengan istilah menjadi tukang tambang karena belum jelas keutuhan keberadaannya. Kemudian yang diakui oleh negara, utamanya negara kita ini, yaitu adalah uang elektronik. Jadi uang elektronik ini merupakan alat pembayaran di mana yang si pemegang uang elektroniknya sebisa mungkin harus sudah terregistrasi dan sudah terdaftar. Jadi uang elektronik juga diakui atau uang digital diakui oleh pemerintah dan itu sebagai dasar hukum dari uang elektronik ini ada peraturan Bank Indonesia nomor 11 terbit tanggal 13 April 2009 tentang uang elektronik, kemudian didukung oleh surat edaran Bank Indonesia nomor 11 tanggal 13 April 2009 juga tentang uang elektronik. Contoh uang elektronik yang sering digunakan oleh Anda tanpa Anda sadari di saat Anda melakukan transaksi online seperti di Shopee, di Bukalapak, di Lazada, di Tokopedia. Anda menggunakan itu. Biasanya ada satu fitur itu namanya payment later. Jadi seolah-olah Anda dipinjami, kemudian Anda belanjakan, bayarnya tapi kemudian. Padahal Anda belum pegang sama sekali duitnya. Hanya tahu nominalnya saja. Nilainya berapa. Nah itu contoh uang digital yang pemiliknya sudah terregistrasi di atas namakan perusahaan. Kemudian yang berikutnya saya coba tarik kesimpulan dari materi-materi yang sebelumnya tentang jenis-jenis uang. Nah ini saya coba tuangkan di presentasi sehingga Anda juga semuanya bisa menyimak. Jadi kesimpulan secara umum tentang materi jenis-jenis uang, bahwa jenis uang secara umum ada dua, yaitu uang kertas terdiri dari uang kartal dan uang giral, juga uang logam. Yang kedua, jenis-jenis uang dapat dikategorikan dalam beberapa aspek berdasarkan tinjauan nilainya, berdasarkan nilai yang terkandung di dalamnya, berdasarkan bahan pembuatnya, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, dan yang terakhir adalah berdasarkan kawasannya, lokal, regional, dan internasional. Kemudian yang terakhir tentang uang elektronik sebagai bahan diskusi Anda kemarin. Uang elektronik didefinisikan sebagai alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut. Jadi bisa dikatakan uang elektronik jika ada tiga hal. Yang pertama, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit. Jadi contohnya Anda punya uang 1 juta rupiah tunai, baru bisa digunakan di elektronik jika Anda setor terlebih dahulu. Yang kedua, nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu
media seperti server atau chip. Jadi contoh kartu ATM. Kartu ATM itu masuk di kartu debit. Kenapa dikatakan kartu debit? Karena sudah ada uangnya duluan. Di mana uangnya berada? Di dalam tabungan Anda masing-masing. Sehingga Anda bisa melakukan transaksi via automatic teller machine melalui mesin ATM. Kemudian yang terakhir, nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Jadi hanya sifatnya sementara. Yang murni uang elektronik diakui sebagai simpanan itu adalah ATM. Baik, sampai dengan kesimpulan materi ini, ada hal-hal yang akan didiskusikan kembali. Baik, kalau tidak ada, Anda sudah membuat kesimpulan. Saya sudah juga sampaikan kesimpulan tentang jenis-jenis uang. Sekarang saya coba melakukan proses refleksi nih. Dari materi yang di awal, ruang lingkup, kemudian jenis-jenis uang. Mungkin ada koreksi, masukan dan saran, dipersilahkan, khusus tentang materi di uang. Untuk materi lainnya akan kita bahas setelah ini selesai. Dipersilahkan. Koreksi, saran, masukan, usulan, pendapat, gagasan, ide, boleh. Dipersilakan. Yang belum ngomong sama sekali, silakan. Ada? Ada mau usulan? Silakan. Usul dong. Kasih saran apa gitu. Boleh. Apa model soalnya? Atau sistem diskusinya yang harus kita perbaiki atau bagaimana? Halo, masih di lokasi kah? Atau tinggal handphonenya saja, orangnya tidak ada? Halo. Halo. Ya, kok cuman satu? Yang lainnya pada tidur ini. Dicoba di-on-kan dulu dong kameranya semuanya. Lah, kok cuman Cici, Azura. Yang lainnya? Wici, Abel, Kamilia, Anggi, Desi. Pakai dulu kerudungnya, baru kamu on-kan kameramu. Mana lagi? Yang lain pada tidur. Devina. Halo, yang lain? Halo, on-kan dulu dong kameranya. Saya dokumentasi soalnya. Silakan di-on-kan dulu kameranya. Ya, oke. Ada yang mau disampaikan seputar proses pembelajaran daring tentang materi
ruang lingkup uang sampai dengan jenis-jenis uang. Dipersilahkan. Ada? Saya on-kan juga kamera saya. Ada? Baik, kalau tidak ada, berarti untuk materi uang ini sudah selesai. Materi berikutnya itu tentang bank, tapi nanti saya coba koordinasi lagi dengan Bu Cherry selaku guru pengampu utama dan sekaligus sebagai observer saya, sebagai pengamat proses pembelajaran. Pak Kemudian, Fandi, ya, kelompok saya ada yang siap, Pak. ya, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Santuy-santuy dulu. Oke, enggak masalah. Kemudian nanti silakan coba Anda akses lagi LKPD-nya. LKPD 3.4 bagian 3. LKPD 3.4 bagian 3. Ntar lagi saya sharing lagi soal evaluasinya. Kemudian saya tunggu hari ini untuk Anda mengerjakannya. Dibaca yang baik sehingga dapat bagus semua untuk Anda. Soal evaluasi yang kemarin. Ntar saya share di grup lah. Di grup perwakilan. Kemudian sebelum diakhiri, yang berkenan mau pimpin doa dipersilakan. Oh, Wici dah. Wici belum ngomong sama sekali. Silakan Wici. Jangan diperlihatin tembok dong. Ya, silakan Wici yang pimpin doa dulu. Setelah ya, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, mari kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik, terima kasih semuanya yang sudah bergabung di Google Meet ini. Ntar lagi langsung Anda boleh kerjakan soal evaluasinya. Tetap Anda semangat belajarnya. Mudah-mudahan pandemi ini segera selesai dan kita bisa luring-luring lagi. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, jangan